Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Ica Dan aku Joy. di Selamat Sore Medan. Seperti biasa kita sudah menyiapkan 3 berita yang paling dibanyak sama baca, yang Paling banyak dibaca sama Tribuners. Dan bakalan kita bahas di sini karena kita ada reporter nih Tribuners. Benar. Untuk itu kalian jangan lupa tap-tap layar ya biar kita juga makin semangat nih. Dan yang buat mau nanya-nanya nih, boleh langsung komen di kolom komentar biar kita langsung tanyakan kepada Reporter kita di lapangan. Oke, ini langsung ke berita pertama aja ya Risha. Ini agak tragis Iya, ya. benar. Jadi Tribuners, Deddy Situngkir berusia 29 tahun ya, masih pemuda nih, tega membakar ibu tirinya Rosdiana Simatupang karena mengaku sakit hati kepada korban pada Jumat 17 November 2023. Nah, saat dihadirkan dalam konferensi pers, Deddy Situngkir ini menceritakan apa yang dialaminya sembari menangis. Saat itu sang abang kandung ya Irwansyah Situngkir sedang mengambil buah durian di perladangan di ladang. Akan tetapi kala itu ibu tirinya ini memandang keduanya dengan tatapan seolah-olah seperti pencuri. Nah, setelah itu ibu tirinya berteriak meminta tolong kepada warga dengan dalih Deddy melakukan pemukulan padahal hal tersebut tidak dilakukan. Nah, jadi sebelum dia ibu tirinya ini meminta pertolongan kepada warga, ada nih cekcoknya. Aku bacakan ya Tribuners. Jadi berdasarkan penuturan dari Deddy Situngkir ini, dia bertanya, emang nggak boleh ku ambil durian ini ke mamanya nih, ibu tirinya ini ya? Dia bertanya kepada bapaknya, nggak bolehnya ku ambil durian ini. Berdatanglah mama tirinya ini, kalau macam kaunya manusianya nggak boleh kau ambil ini. Gitu pula lah kata mak tirinya ini, aku yang mengatur semuanya. Itulah pengakuan yang dibilang Deddy yang membuat dia sakit hati dengan sehingga tega ya membakar ibu tirinya. Dibakar. Nah, setelah itu ibu tirinya berteriak meminta tolong kepada warga dengan dalih Deddy melakukan pemukulan padahal hal tersebut tidak dilakukan berdasarkan penuturan dia. Nah, kemudian datang pula lah katanya satu kampung mendatangi, ditunjangilah dia. Si Deddy ini? Iya, baru marah-marah lah orang satu kampung itu sama dia. Selepas itu amarah Deddy ya memuncak lah dan melakukan pembakaran terhadap ibu tirinya tersebut. Atas perbuatannya Deddy Situngkir dikenakan pasal 340 subsider 338 lebih subsider 354 ayat 2 KUHP pidana, yaitu ini tentang pembunuhan berencana ya. Diketahui sebelumnya seorang wanita parubaya meninggal dunia usai disiram bensin oleh anak tirinya di desa Saluksuk, Kecamatan Pegangan Hilir, Kabupaten Dairi. Jadi ibu tirinya ini meninggal ya Tribuners. Nah, menurut keterangan adik korban, Senget Simatupang mengatakan dirinya mendapat laporan dari keluarga Situngkir tentang peristiwa kebakaran tersebut. Pada saat itu korban yang sedang tidur di dalam pondok turut menjadi korban kebakaran. Berarti mungkin ini yang membakar pondoknya. Ya, rupanya di dalam itu ada ibu tirinya atau memang sekalian ya dibakarnya di situ karena ada ibu tirinya. Nah, dirinya yang masih percaya dengan ucapan keluarga Situngkir kemudian bergegas menuju rumah sakit Sidikalang tempat korban dilarikan untuk mendapat perawatan medis. Nah, karena keadaan korban ini cukup parah, pihak keluarga pun membawa korban untuk dirawat di Rumah Sakit Bina Kasih yang berada di Kota Medan. Nah, tapi keadaan lukanya itu udah sampai 95% terbakar. Benar Risha, itu kan udah cukup parah ya. Bayangkan 95%, berarti sedikit lagi dong. Iya, yang cuman nggak kebakarnya. Iya, kita kena apa? Mancis saja panas ya kan. Apalagi ini gubuk terbakar dan dia di dalam 95%. Ya itulah menyebabkan ibu tiri dari Deddy Situngkir ini meninggal dunia. Oke Tribuners, sebelum kita ke reporter kita untuk bertanya-tanya mengenai bagaimana kronologi sebenarnya sehingga kejadian ini dapat terjadi, mari kita tonton video berikut ini. Tanpa untuk kesengajaan sebenarnya, tanpa ada unsur dari orang lain terhadap. Itu ibu tiri kamu ya? Iya. Udah berapa tahun sama ayahnya itu menikah?
Mulai saya naik kelas 5 SD. Ini kan bapak saya. Setelah melakukan pembunuhan dan kan Pak polisi bilang ditangkap di Jambi, sebelumnya kemana aja? Yang di Zambia ada. Ditembak siapa di sana? Tembak orang kenal kayak gituan. Jambi apa aja bang? Ngerebas pak. Pengarabas. Itu sawit. Halo. Sore hari ini kita angkat dan berbagi informasi tentang hasil penangkapan kita, di mana tanggal 13 sudah disampaikan penangkapan di Jambi. Ini tentunya atas bantuan rekan-rekan kita dari Dirkrim Polda Sumatera Utara atas kejadian tindak pidana yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2023. Cukup panjang, namun upaya kami tetap menindaklanjuti, menemukan tersangka berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi, serta tidak lepas dari bantuan Krimsus Polda Sumatera. Hari ini kita rilis untuk bisa diketahui bersama bahwa tersangka atas perbuatan pidana menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan berencana telah bisa kita tangkap dan kita amankan di Polres Dairi. Untuk penangkapan sendiri Pak, si pelaku ini sempat lari kemana aja Pak? Betul, tersangka setelah dilaporkan ke Polres Dairi sempat hilang kontak dan akhirnya kemarin tanggal 13 baru diketahui tertangkap di Jambi, atau tepatnya di Tanjung Jabung, Jambi. Tanjung Jabung. Ya. Pasal dikenakan Pak? Yang disangkakan adalah pasal 340, subsidiar pasal 338, lebih subsidiar pada pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya. Motifnya Pak? Motifnya? Jika saat ini motif masih kita dalami, mudah-mudahan segera bisa kita bagi ceritanya. Kalau boleh tahu kan siapa korbannya? Apa hubungannya dengan si pelaku? Korban adalah ibu tiri dari pelaku atas nama Rosdiana. Ya, itu Ini dia ada pesan Tribuners. dari Bang Widak Sorang Gani Joy Miris, lihat berita masa kini. Iya benar. Benar, ya apalagi kami Bang yang hari-hari membaca berita kok kayak gini ya Iya. sekarang. Ternyata seperti ini ya. Berharganya gitu nyawa seorang manusia Benar. loh ini. Oke lah, untuk informasi lebih lanjut lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfi. Halo Bang Alfi, selamat sore. Selamat sore Bang Alfi. Halo, selamat sore Kak Joy. Oke Bang baik, Alfi, tadi kan kronologi udah dijelasin ya Benar. sama Joy. Nah, tadi kan dapat informasi kalau si pelaku ini membakar gubuk di kebun Iya. durian ya Bang ya. Nah, apakah memang ia itu sengaja membakar gubuk tersebut untuk membakar ibu tirinya yang ada di dalam, atau dia nggak sengaja, dia hanya mau membakar gubuknya, atau gimana? Boleh dijelaskan Bang? Ya, Dedi Sitingsir ini pada saat itu pada tanggal 1 Maret ya, 1 Maret 2023 itu menaruh sakit hati kepada ibu tirinya, dan memang sebelumnya si Dedi ini membeli bensin itu untuk alat bubut gitu Pak. Nah, namun karena dia sudah tentang pada ibu tirinya, dia pun kemudian menyiramkan bensin itu ke ibu tirinya gitu. Berarti memang dia sengaja dengan niatan untuk membunuh ibu tirinya ya Bang ya? Ya, ibu tirinya itu kebetulan juga berada di peradangan durian, dan dia pun langsung menyiram bensin itu dan langsung membakarnya. Nah, pada saat dibakar itu si ibu tirinya kemudian meminta tolong, sehingga si suami atau ayah kandung dari
Dedi Singkir ini datang dan langsung berusaha memadamkan api dengan cara dipeluk. Namun karena kobaran api cukup besar, sehingga si suaminya atau si ayah kandung dari si Dedi ini juga ikut terbakar. Ikut kebakar, Bang? Memang pada saat ikut terbakar, namun tidak separah Ibunya. ibu dirinya nih, karena kan dia menyerbu itu secara brutal dan secara random lah gitu kan, secara membabi kita dan langsung membakar gitu kan, sehingga gubuk yang ditempati oleh ibu tirinya juga ikut terbakar gitu kan. Baik Bang, apakah penangkapan terhadap Dedi Situngkir ini begitu kejadian langsung tertangkap atau dia sempat buron Bang? Ya, Dedi Singkir ini sempat buron kejadian ini pada tanggal 1 Maret 2023, sementara ia ditangkap pada tanggal 13 November kemarin Kak, di Provinsi Jambi. Dia sempat buron selama 7 bulan dan akhirnya diringkus oleh tim dari Birkrimum Polda Sumut bersama dari Oke, macam-macam ya, Bang Alfi bisa dengar? Halo Bang Alfi? Bang Alfi, mohon Suaranya maaf, nggak ada nggak nih Bang Alfi. Oke. apa Kak? Jadi kurang dengar Kak. Oke. Mungkin bisa diulang Bang di bagian akhir, di tanggal berapa Dedi Situngkir ini berhasil diringkus oleh polisi Bang? Ya, Dedi Singkir ini berhasil ditangkap polisi itu pada tanggal 13 November Kak, 2023 kemarin, bersama tim dari Birkrimum Polda Sumut bersama tim Satreskrim Polres Dairi itu di Provinsi Jambi Kak. Dia sempat buron 7 bulan dan petugas menangkap Dedi ini saat sedang bekerja serabutan di salah satu perladangan sawit milik warga di Provinsi Jambi gitu Kak. Oke Bang Alfi, ada track record yang gak enak nih ya, si Alfi minta durian ya, terus isi ibu tirinya ini menjawab dengan kata-kata yang tidak enak sampai dia tuh dituduh memukuli, padahal tidak, kata pengakuan dia ya. Nah, apakah bagaimana nih Bang hubungan dari si Dedi ini dengan ibu tirinya sebelumnya? Apakah memang terkenal memiliki hubungan yang tidak baik, ataukah kejadian yang ia minta durian itu hanya satu-satunya penyebab gitu ya yang pernah dialami oleh si Dedi ini? Ya, menurut penuturan dari si Dedi ya, itu kan awalnya kan setelah ibunya itu kandungan meninggal, ayahnya ini kemudian menikah dengan si korban atau ibu tirinya ini. Setelah perkawinan itu dia pun tidak merasa disayangi oleh kedua orang tuanya gitu kan. Dan pada saat itu kan 1 Maret itu sedang musim durian dan Dedi itu mengambil durian bersama kandungnya Kak. Dan saat mereka mengambil durian yang sudah jatuh itu, si ibu menatap sinis pada keduanya dan seolah-olah merasa bahwa mereka ingin mencuri gitu kan. Dan memang harmonis dalam keluarga antara ibu si korban dan si tersangka ini memang tidak baik-baik saja kan. Gitu kan. Oh, oke. Baik Bang, lantas bagaimana nih Bang dengan Irwansyah Situngkir, abang kandung dari Dedi ya, karena kan mereka itu terlibat sebenarnya dua-dua yang mendengar cekcok dari ibu tirinya. Apakah ada pemeriksaan lebih lanjut mengenai Irwansyah Situngkir? Ya, memang terkait Irwansyah ini kan memang dia hanya sebagai saksi gitu karena memang ibu ini memang pengakuan dari Dedi, ibu ini berulang kali mengucapkan kalimat yang kasar kepada keduanya, namun si abang atau si Irwansyah Situngkir ini tidak ingin mempermasalahkan, tidak ingin ikut pada ibu tirinya. Dan memang si Irwansyah Situngkir ini juga pada saat proses dibakar itu si Irwansyah juga sempat tidak mau menolong gitu Kak ya, tidak mau menolong dengan cara ditutup dengan menggunakan tikar, namun memang api yang begitu cepat membara, memang si Irwansyah ini juga sempat terkena gitu Kak, bekas api atau pembakaran api gitu. Berarti Irwansyah mengetahui bahwa Dedi membakar gubuk itu dengan sengaja Bang? Ya, memang Dedi si Irwansyah ini tidak mengetahui Kak, karena kan itu kejadiannya pada malam Kak, pada pukul malam buat David. Dan saat itu si Dedi mengikuti si ibu tirinya ini hingga ke gubuk perladangan gitu Kak. Dan pada saat lengah
ataupun tidak dorong, jadi kemudian membakar. Baik. Oke Bang, atas perbuatannya Deddy Situngkir kan dikenakan pasal 340 subsidiar 338 lebih subsidiar pasal 354 ayat 2 nih Bang. Dia terancam berapa tahun penjara Bang? Udah dapat info belum? Ya, pasal 340 subsidiar 338 itu Bang Alfi boleh diulang Bang? Nggak kedengeran, oke. ya, untuk pasal dari 340 subsidiar 338 itu termasuk penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara Kak. Maksimal 20 tahun. Bagaimana penjara. sekarang nasibnya Bang? Sudah sampai tahap mana nih? Ya, untuk saat ini pihak kepolisian masih mendalami Kak ya, motif apa sih sebenarnya sesungguhnya gitu, sehingga si Deddy tega melakukan perbuatan itu, karena menurut kami juga itu, namun polisi masih mendalami gitu, Kak. Apakah ayahnya itu turut terlibat juga Bang? Ayahnya tidak ikut terlibat, ayahnya hanya berstatus sebagai saksi gitu Kak. Oke. Baik, terima kasih Bang Alfi atas laporannya. Kami sangat menunggu informasi lanjutan mengenai update kasus dari Deddy Situngkir ini. Selamat sore Bang Alfi, selamat beraktivitas kembali. Agak tebal ya, biasa sama beraktivitas kembali selamat sore. Oke ya. Aduh. Tapi kita Itulah pentingnya menjaga lisan ya. Iya. Karena sekarang ini kita hati-hati, kadang orang nggak hati-hati. Yang nggak ada apa-apa, lihatlah mungkin dari hubungan yang disharmoni di rumah. Dia bilang tadi kan ibunya itu meninggal dunia, ayahnya tuh nikah lagi lah sama ibu tirinya ini kan, dia tuh ngerasa tidak disayang. Mungkin hubungan dia sama si ibu tirinya ini nggak klop kali Padahal di usia 29 tahun loh dia. Iya, udah gede banget. Dia merasa tidak disayang. Apa mungkin dulu mamanya sangat memberikan kasih sayang yang full kali ya. Dan dia tuh berdua loh sama abangnya. Dibilang kayak gitu sakit hati lah, tapi caranya dia pun gelap mata. Benar. Tapi hebat loh dia. Berapa bulan buron? 8 bulan. 8 bulan dia buron dari bulan Maret dan baru ketahuan bulan 11 di Jambi. Dia lagi kerja serabutan. Ya, semoga abang bisa mempertanggungjawabkan apapun yang udah abang lakukan. Even mungkin dia merasa ini tidak adil dengannya, tapi kita hidup di negara hukum. Apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan, baik dengan lisan atau bahkan dari ketikan-ketikan kita di internet loh. Itu udah ada undang-undangnya, semua itu diatur ya. Jadi tarik diri juga kepada Risha, kepada Joy juga harus lebih hati-hati lagi dalam bertutur kata dan lain-lain. Oke. Siapa anak Ari tenang. Ya. AMD par SM-nya jangan lupa. Yang baru S1 ini. Oke. Biar nggak tegang kali Tribuners. Di berita kedua ini ada Bali. Joy tahu nggak Bali? Bali. Tahu nggak Bali apa? Apa? Pulau Bali. Jadi apa? Balap liar. Jadi dia tadi lagi Bali dia nabrak lembu. Kenapa harus disingkat-singkat Bali? Kayak kasihan lembunya gitu kan. Iya. Sapi. Nah, jadi Tribuners, ada video viral nih tentang aksi balap liar yang berakhir fatal beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, 2 pengendara sepeda motor beradu cepat hingga diketahui menabrak seekor sapi yang sedang melintas. Aduh, ini bukan kasihan orangnya tapi kasihan sapinya. Kasihan sapinya. Entahnya sapi itu lagi menyusui, Entahkah dia lagi nyari makan untuk anaknya. betul. Baru ini loh, Cak. Ini mau bulan 12 kan. Entah dia itu dirawat sepenuh hati sama apa namanya? Peternak Sapi. Iya, sama peternaknya. Sama gembalanya, baru setelah itu mau dijual malah Ditabrak. ditabrak. Pasti kan kalau lagi Bali kan Bilang Bali. kalau lagi balap liar kan nggak mungkin pelan ya. Iyalah. Pasti kenceng-kenceng. Ngebut. Nah, berdasarkan pantauan netizen nih, netizen yang udah memantau nih, jangan main-main kalian ya. Diduga aksi balap liar ini dilakukan para remaja di Jalan Parapat, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar, Marimbun. Lokasi tepat di tugu perbatasan antara Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Nah, Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Haris Sihite yang dikonfirmasi reporter Tribun Medan nih Tribuners,
mengatakan ia membenarkan kejadian ada di perbatasan Siantar Simalungun itu. Nah, dalam video yang beredar itu terlihat joki sepeda motor terhempas setelah sepeda motornya menabrak seekor lembu. Kendaraan mereka pun terseret hingga mengenai kendaraan lainnya yang diduga teman-teman mereka. Oh, teman-temannya. Nah, seorang warga sekitar mengakui ada kecelakaan di lokasi tersebut. Namun tak diketahui kabar pasti nasib para joki balap maupun pemilik sapi tersebut. Sapinya gimana ya? Nah, berkaitan dengan video itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Pematang Siantar, Ibtu Syawal Nasution, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya tak menerima laporan kecelakaan di tempat yang diduga menjadi latar belakang lokasi balap liar tersebut. Jadi belum ada menerima laporan nih. Nah, sebagaimana diketahui, lokasi tersebut memang menjadi kawasan bagi para remaja nih untuk melakukan aksi Bali atau balap liar pada sore hari atau akhir pekan. Padahal personel kepolisian sudah selalu melakukan razia nih di jalan utama penghubung dari dan jalan menuju Danau Toba itu. Ya, apa udah dilarang keras ya sebenarnya, tapi tetap aja nih anak-anak remaja nih bandel kali udah kena kan tuh. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita ada video nih. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Oke, itu dia ya. Sapinya Kasian tuh kali lagi nyebrang. sapinya tadi lari juga. Panik mungkin kali ya, karena dengar berisik suara. ya. Dia secara nggak nengok-nengok dia nyebrang lari dia. Pas pula nih ada 2 sepeda motor. Oke lah Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung nih bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alija. Halo Bang Alija, selamat sore. Selamat sore Bang Alija. Halo, selamat sore Ica dan Joy. Oke. Boleh Bang dijelaskan kepada Tribuners bagaimana sekarang keadaan dari para Pembalap pembalap liar ini, liar Bang. ya, beserta udah ada nggak sih Bang warga yang mengaku itu lembu punya siapa? Iya. Boleh jelaskan kepada Tribuners Bang. Ya, terima kasih Joy dari Ica. Jadi sebenarnya kita udah lihat video itu 2-3 hari yang lalu ya. Oke. Cuman kita nggak yakin itu di mana gitu ya. Benar. Tapi setelah lihat-lihat lagi beberapa kali muncul, kayaknya itu memang di perbatasan Siantar Simalungun gitu ya. Jadi kita konfirmasi ke Kasat Lantas Polres Simalungun. Beliau bilang kayaknya nggak wilayah hukum kami karena perbatasan ya. Jadi kayaknya konfirmasinya ke Siantar aja gitu ya. Kemudian waktu kita konfirmasi ke Siantar, kebetulan ke Kanit Gakum, itu Saul Nasution, ya beliau bilang kalau memang iya ini terjadi di Siantar, cuman laporannya nggak ada gitu. Jadi, Belum ada yang membuat laporan ya Bang ya? belum ada, mungkin merasa aman-aman aja ya setelah kecelakaan fatal kayak gitu ya. Jadi nggak ada artinya laporan ya, ataupun laporan dari rumah sakit bahwasanya menerima orang yang setelah kecelakaan gitu ya. Seperti pada umumnya kalau ada kecelakaan kan juga dikoordinasi dengan rumah sakit untuk proses perawatan sampai dengan kalau memang ini kecelakaan melibatkan 2 kendaraan, apakah harus dengan jasa harja atau sebagaimana ya mestinya. Tapi memang dalam kasus ini ya nggak ada apa-apa sampai kita konfirmasi ke warga yang sekitaran. Memang untuk kasus apakah ada kematian lembu di jalan atau apa itu juga nggak ada gitu. Berarti Bang, karena belum adanya laporan ini kita belum tahu ya Bang gimana ini nasib si 2 pebalap liar ini dan gimana si sapi ini nasibnya gitu. Iya, jadi kita belum, memang sejauh ini belum tahu ya. Mungkin karena juga netizen mungkin lebih kesian sama lembunya mungkin ya. Iya, termasuk kami Bang. Termasuk kita berarti ya. Jadi memang
sampai sejauh ini kita belum lihat ya, mungkin karena mereka remaja, mungkin kecelakaan, nggak berani ini datang ke rumah sakit, jadi berobat jalan aja mungkin ya. Tapi mungkin apakah kalau misalnya dia sakit mungkin lebih parah, bakal melapor ke rumah sakit, mungkin kita bisa tahu ya. Iya. Mungkin ini mungkin orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan misalnya. Tapi memang sejauh ini kita masih sifatnya menunggu ya, Kak Joy dan Kak Ica. Iya. Karena memang informasi yang kita dapat masih awal-awal aja gitu. Baik, Bang. Gitu. Nah, berdasarkan pantauan Abang nih, emang jalan Parapat, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, khususnya jalanan ini ya, Bang? Ini kan perbatasan, memang sesepi ini walaupun siang hari, Bang? Iya, jadi memang ini memang lokasi yang rawan gitu ya, Mbak. Rawan untuk balap liar. Kalau memang di jam-jam sekitaran jam 3 atau jam 4 sore, kebetulan dan juga subuh ya, karena memang di lokasi ini juga sering menjadi lokasi razianya Satlantas Polres Siantar gitu, dengan tim gabungan seperti PM, Satpol gitu, dan Disub untuk merazia nggak cuman balap liar ya, termasuk dengan kendaraan-kendaraan berat seperti truk, bahkan lebih, memang sering merazia di sini. Cuman kan karena namanya razia kan nggak tiap hari gitu ya. Dan juga lokasi di sini memang lokasi yang menurut kita semua ini memang kan lokasi perkebunan gitu ya. Memang bukan yang harus ada pos polisi untuk melihat aktivitas kendaraan, karena memang sepi begitu. Dan kerap dijadikan lokasi untuk balap liar ya, Bang, berarti ya? Iya benar. Jadi memang ini jadi lokasi balap liar ya, karena di sekitar ada beberapa titik ya. Dan memang ini lebih masif ya aksi balap liar ini setelah nggak ada tilang-tilang manual lagi gitu ya. Oh, iyalah. Jadi ya memang plus minusnya mungkin dari kebijakan itu ya, akhirnya pengendara-pengendara bandel seperti ini yang kenal berbelah itu memang cukup marah di Siantar begitu. Yang jarang sekali memang ditindak gitu. Jadi memang Polres memang sebelumnya memang ada memang menangkap kendaraan-kendaraan yang knalpot dimodifikasi, bising, kemudian yang nggak helm. Cuman mungkin jumlah dari mereka ini kan sangat banyak ya setelah COVID kemarin, setelah nggak ada lagi tilang-tilang manual begitu. Oke deh, ditunggu banget ya, Bang, informasi lengkapnya nih mengenai identitas dari pelaku balap liar ini. Terus bagaimana nasib sapinya? Apakah memang sering nih sapi-sapi di sana menjadi korban ya? Karena itu perkebunan kan banyak lah ternak-ternak gitu ya. Laporan dari si peternak sapinya juga. Terima kasih banyak atas informasinya, Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Ica dan Bang Joy. Alija. Bang Alfi. Bang Alija, salah. Aduh, kasihan banget. Ya, tapi adik-adik itu juga menurut aku itu masih anak-anak sekolah sih. Karena ini Joy, tempat-tempat yang kayak gitu lah kan sepi ya, sepi, jalannya lurus. Itu memang kerap dijadikan tempat balap liar. Kayak di Binjai juga ada. Kalau kita mau masuk ke tol Megawati ya tuh, jalan Megawati itu deh, Joy. Iya, Kak. Itu kayak itu lurus aja jalannya, dan asal aku mau pulang tuh ada aja lah orang yang balap liar situ, masih anak-anak gitu loh. Jadi kalau ada suatu hal kejadian itu juga mereka nggak bisa dikasih hukuman yang setimpal gitu kan, mereka masih di bawah umur. Tapi yang dilakukan itu sangat-sangat berbahaya gitu loh. Tapi aku mau tanya nih ya, itu kan balap liar Bali. Ya, liar kan, berarti ilegal. Iyalah. Sebenarnya ada nggak sih tempatnya kayak gitu di Medan? Sirkuit-sirkuit itu Sirkuitnya ada, dulu dipancing ada. Dulu iya, pas aku masih ada yang dipancing. Tapi aku nggak tahu apakah sirkuit itu bisa digunakan hanya untuk sekadar latihan atau lomba gitu ya. Kan kadang orang ini kan cek ombak, baru modif motor, racing gitu kan. Iya, kau mungkin aman, orang lain di sekitarmu. Iya, kalau misalnya memang betul-betul nggak ada yang lewat. Kalau ada yang lewat gimana? Betul, kayak truk itu kan dia nggak bisa cepat-cepat ngerem kan. Sedangkan kecepatan orang iya, truknya juga pasti kencang juga. Iya. Kalau menghantam truk, aduh, nggak pakai helm lagi dia tadi jatuh. Pastilah. Dia buka baju loh itu, jatuh kayak gitu lecet-lecet badannya, ya ampun, masa depan loh. Oke, lah ya bandel-bandel kali ya ini. Gak habis, semoga aja mereka
sadar ya setelah ada kejadian kayak gitu. Nah nih di berita terakhir yang terbaru sebagai penutup nih ada band indie asal Indonesia yakni Hindia tengah ramai menjadi sorotan. Kenapa Reza? Dia buat konser, bawain lagu gitu kan berjudul ada matahari. Oh, matahari tenggelam ya? Iya, matahari tenggelam. Nah jadi memang penonton itu pas beli tiket mungkin ya diserukan untuk membawa penutup mata. Nah ternyata pas dari konser disuruh tutup mata mereka. Si Hindia tuh nyanyi lagu tadi, liriknya juga nyeleneh nih, bawa aku ke neraka gitu. Terus ada patung. Nah jadi mereka itu dijudge sama netizen, dibilang tuh penyembah setan atau satanik. Nah jadi dalam video yang viral itu Joy, lagunya itu mengandung konotasi buruk. Nah liriknya tuh kayak gini, kudoakan kita semua masuk neraka, yang akhirnya membuat masyarakat menganggap Hindia menyebarkan aliran satanik. Video viral yang dibagikan tiktokers Riyad ini kayak suka apa ya, ceramah bukan ceramah sih, kayak membahas agama gitu. Nah, ia mengomentari adanya video viral tersebut dan menganjurkan untuk mengucap kata istighfar, katanya gitu. Dia bilang, udah gampang itu ritual satanik. Dan di lagunya juga kudoakan kau masuk neraka karena memang rajanya jin, iblis tempatnya di neraka, kata si Rishad gitu. Nah, Rishad menambahkan juga dan masih mengatakan ini seni dan keindahan musik. Nauzubillah, sakit kalian semua. Jadi banyak yang membela juga. Bukan banyak, ada yang membela. Bilang tuh itu seni gitu kan. Tapi kalau menurut beliau ini itu bukan seni lagi. Nah, ini si Rishad ini ya yang kita poinkan karena beliau itu sangat-sangat menentang gitu ya. Dia bilang karena semua yang ada di konser tersebut muslim berhijab, cukuplah hadis Nabi SAW yang mencakup atau menggolongkan kalian termasuk daripada golongan mereka semua. Ikutin gaya dan ritual satanik, tergabung kepadanya. Barang siapa yang menyerupai, maka mereka semua termasuk dalam kaum tersebut. Wow. Nah tapi memang si beliau ini diduga tuh ada patung Baphomet. Nah itu dikaitkan dengan berhala yang konon disembah oleh kesatria Templar. Belakangan ini patung tersebut dimasukkan ke dalam tradisi okultisme lainnya sebagai sosok berkuasa dan seringkali digambarkan sebagai pria bersayap berkepala kambing, mirip sama patung yang ada di konser itu gitu. Nah tapi si Hindianya ini kan, si Baskara ini buat tweet dia bilang ya dia dibilang satanik artinya dia dikenal gitu-gitu. Sebenarnya kalau dia memandang itu sebagai fansos nggak sih? Aku ya pandangan aku setelah ngeliat video itu awalnya mungkin mereka nggak bakalan sadar kalau se-booming ini tentang itu. Mungkin mereka menganggapnya biasa aja. Ternyata kan tahulah Indonesia apa yang aneh, nyeleneh sedikit. Dan orang-orang ini sekarang udah nggak bodoh lagi loh. Langsung dicari semua. Paham kayak gitu. Kan aneh ya. Nah rupanya dengan itu kan jadi naik nama mereka. Lalu perihal dia satanik atau tidaknya, aku pribadi nggak bisa menjudge. Ya nggak bisa menjudge ya dia satanik atau tidak, tapi aku yakin dia nggak satanik. Aku yakin ya mungkin mereka itu nggak bakalan kalau itu bakalan booming dan ternyata mereka itu salah. Bisa jadi seperti ini. Bukan aku mendukung mereka itu seni itu harus yang liar-liar kayak gitu kayak gini ya. Cuman kenapa ya mereka itu harus membuat seperti itu kalaupun semisalnya mau naik atau memang karena lagunya kudoakan kau ke neraka sehingga neraka itu identik dengan setan, dibuatlah gambar patung-patung itu kan, ditangkaplah sama netizen Indonesia, oh mereka ini satanik, yang nonton juga dah ikut setan kan semua gitu kayak gitu. Dan ternyata mungkin benar aliran satanik yang di luar sana seperti itu ya. Tapi memang kalau kita telaah Hindia ini lagu-lagunya itu kayak out of the box gitu kan. Yang mana? Oh iya banyak lagunya. Iya, jadi kayak memang mereka itu pecinta bukan lagu yang aman-aman aja gitu. Aku gini, kalau misalnya Tribuners sekalian ingin mengartikan sebuah lagu itu untuk siapa, kepada siapa, apa makna lagunya, coba kalian dengar-dengar lagu Hindia. Karena mereka itu
makna lagunya itu bukan hanya serta-merta individual kepada perempuan, kepada pria, iya gitu. Tapi maknanya itu luas. Sama seperti lagu Matahari Tenggelam ini, kenapa kita disuruh didoakannya masuk neraka? Pasti kan ada hal-hal lain ya. Jadi memang Hindia itu suka yang anti mainstream gitu mungkin, tapi mungkin ini sudah kelewat batas ya. Dengan dia juga yang nyuruh orang tutup mata. Baru ada lampu LED yang menggambarkan mata satu. Ya mata satu jadi kayak identik dengan relate kan. Jadi semua itu, jadi ya satanik. nggak heran juga nih kalau si tiktokers Rishad ini juga mengecam keras ya. Oke, Tribuners, itu dia perbincangan kita Selamat Sore Medan hari ini ya. Kami sudah terasa udah 40 menit menemani sore hari Tribuners. Oke. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Tribuners langsung aja kunjungi portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau bisa melalui media sosial kita di bawah ini Tribuners. Atau satu lagi ada opsi nih, kalian bisa langsung aja download aplikasi Tribun X di App Store dan juga Play Store. Sudah tersedia semua, lengkap informasinya. Oke. Itu dia ya Selamat Sore Medan kita kali ini. Selamat berjumpa lagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 sore. Aku Risha dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.